Baik, pertama saya dan segenap kru dari Hitam Putih turut berduka cita atas peristiwa banjir kemarin yang terjadi di Bogor pada Senin pada tanggal 27 Februari 2017, di mana hujan lebat tersebut mengguyur kota Bogor, Senin 27 Februari kemarin, dan menimbulkan adanya korban pada saat itu. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan banjir bukan hanya di Jakarta atau kota-kota tertentu, tapi bisa diselesaikan di semua kota di Indonesia. Walaupun susah, tapi saya rasa kita semua, termasuk Anda yang menonton sekarang, juga ikut berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap keadaan banjir tersebut. Karena banjir itu bukan sebabnya hanya karena hujan, banjir itu sebabnya banyak. Banjir itu sebabnya karena pengundulan hutan contohnya. Banjir itu sebabnya karena pembuang sampah sembarangan misalnya. So I think it's our responsibility. It's our responsibility for everything that happens on earth, including the flood. Jadi kami turut berduka cita atas kejadian tersebut. Oke. Silakan Cika. Baik Pak. Hari ini Pak, Jakarta itu kedatangan Narrator dialogue, exiting narrator. Raja Arab. Pada tahu? Terus jalan tuh beberapa tuh ada yang ditutup, buka tutup gitu Pak. Seru banget ya Pak. Dan terus nih Pak, ada fakta-faktanya. Raja Salman ke Indonesia membawa rombongan dengan jumlah 1.500 orang. Masya Allah, banyak ya. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman Abdul Aziz bakal membawa rombongan dengan jumlah yang tak main-main. Sekitar 1.500 orang akan turut serta dikunjungi kali ini. Dan kunjungan kali ini akan membawa rombongan terbesar, lebih kurang 1.500 orang tadi. Dan untuk mengangkut rombongan tersebut, 7 unit pesawat pun sudah disiapkan. Ini mungkin rombongan kenegaraan terbesar yang berkunjung ke Indonesia, Pak. That's cool actually. 1.500 orang. Ya wajar lah ya, raja ya. Ya kan, masa raja bawa 2 orang. Malah lucu nanti beritanya, Raja Salman datang ke Indonesia hanya bawa 2 orang. Nah dikatain ya, bagus bawa 1.500 orang nih, bagus. Cuman zaman dulu kalau ke negara bawa 1.500 orang dipikir menjajah ya. Tapi bagus ini, yang kedua. Ada tangga khusus pesawat. Mengingat usia Raja Salman yang sudah mencapai 81 tahun, pemerintah Arab Saudi menyiapkan tangga khusus untuk beliau. Tangga ini bukan tangga biasa yang kita gunakan untuk turun pesawat, tapi tangga motorized atau eskalator untuk memudahkan Raja Salman turun. Ih, saya baru tahu, Pak. Nah ini harus, kalau ini harus ini. Ini apa ini? Oh ini tangganya. Ini apa ini? Oh ini itu tangganya. Oh dikeluarin dari moncong pesawat ya? Pesawat kargo. Bagus ini, bagus, harus ini. Saya setuju dengan beliau. Harus membawa eskalator sendiri. Harus. Seandainya ya, pakai eskalator kita yang mana suka macet itu, usia 81 tahun. Loh saya pernah loh di lift aja berhenti kok di mall. Usia 81 tahun turun ke eskalator, eskalatornya berhenti tiba-tiba. Ayo, siapa yang disalahin? Kita. Kalau dia pakai eskalator dia ya berhenti kan, kita nggak disalahkan. Iya, benar. Tanggung jawab sendiri. Ini bertanggung jawab artinya. Oh iya, benar-benar. Bagus ini, bagus. Bagus. Ada lagi? Ada, Pak. Bawa makanan nggak? Saya nggak mungkin bawa kurma. Siapa tahu bawa makanan. Insya Allah kalau misalnya kita dapat, Pak. Tapi kayaknya enggak deh, Pak. Lanjut. Lalu ada selama di Bali bakal sewa 360 kendaraan mewah. Wis. Sebanyak 360 kendaraan mewah telah disewa untuk perjalanan rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud selama pelesiran di Bali. Selain itu juga ada 20 bus seater dan 45 truk. Kendaraan tersebut sudah tiba di Bali sejak 16 Februari 2017 lalu. Dan 45 truk yang disewa tersebut untuk mengangkut barang-barang Raja Salman dan menteri-menterinya serta pangeran. Untuk mobil Raja Arabnya beliau membawa sendiri. Buset, masuk pesawat gitu ya Pak ya. Dan mobilnya itu anti peluru. Dan itu juga sudah tiba di Bali. Wih, dia mandiri ya Pak? Mobilnya anti peluru, ya kan? Nah itu penting tuh, Raja, Presiden, itu penting mobil anti peluru. Memang menurut saya sih semua masuk akal ya, bawa mobil anti peluru itu masuk akal. Salah satu alasan kenapa di negara Indonesia Batman nggak pernah datang kan karena itu. Kenapa tuh Pak? Karena dia nggak mau ada di Indonesia. Karena dia mau import mobilnya kena pajak barang mewah. Jadi
takut kena orang pajak ya Pak? Iya, jadi kalau ini kan dia bawa sendiri. Nah, iya benar-benar. Bagus. Lanjut. Ada toilet dan lift khusus disiapkan untuk raja di Masjid Istiqlal. Selain melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor serta kunjungan ke gedung DPR RI, Raja Salman juga dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Sejumlah persiapan pun dilakukan pengurus Masjid Istiqlal untuk menyambut Raja Salman. Pengurus bahkan sudah menyiapkan lift khusus untuk mobilisasi Raja Salman selama berada di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal juga memodifikasi kamar mandi khusus VIP untuk kebutuhan khusus Raja Salman. Oke, pertanyaan saya cuma satu. Pertanyaan saya gini, bukan masalah bangun lift atau bangun toilet khusus yang pasti mewah banget ya di Masjid Istiqlal. Itu bukan masalah buat saya. Apalagi ada seorang raja, raja dari Arab yang datang ke Indonesia, maka dibangunkan toilet dan lift. Itu bagus karena kita menjamu mereka. I'm okay with that. Pertanyaan saya cuma satu. Setelah rajanya pulang, siapa yang pakai toilet ini? Loh iya kan, bener kan? Nah, setelah rajanya pulang, toilet ini dikunci, dihancurkan lagi, atau dipakai sama siapa? Justru kita harus nyari berita. Itu beritanya lebih menarik. Setelah Raja Salman, ternyata toilet Istiqlal digunakan untuk, nah kan harus begitu. Kalaupun misalnya masuk berbayar, berapa harga bayarnya setiap kali masuk toilet itu? Itu lebih penting. Cari tahu. Siapa? Sama liftnya. Hah? Iya. Oh iya. Liftnya sudah pasti mewah, sudah pasti bagus. Itu boleh digunakan semua orang nggak nanti? Iya, atau orang-orang tertentu? Nah, itu coba cari tahu. Siapa? Selanjutnya Pak, ada televisi milik Raja Salman sudah tiba di Bali. Hah? Kalau ini nggak penting, ini nggak penting. Penting Pak. Maksudnya? Jadi segala keperluan untuk Mobil Mercy hingga TV milik Raja Salman sudah di Bali. Lah kan kita punya TV. Si Raja juga punya TV. Cuma Bedanya apa? lebih bagus kali Pak. Lebih mahal. Nggak bisa, mereknya sama kok. Oh, ya kali lapisan emas, kalau nggak lebih halal. Siapa tahu itu Pak. Aneh ya Pak? Iya, kalau sudah bawa TV sendiri harusnya kasur bawa sendiri. Jangan, udah disiapin hotelnya memang. Lah TV kan di hotel juga ada. Oh, no like, tidak suka. Malaysia, Masya Allah. Oke. Mungkin siarannya beda, nggak bisa juga siarannya beda kan? Iya, kan dia pakai antena juga ya? Berarti bawa antena? Oh, nggak pakai antena. Oh, bisa emang ya? Nggak, bawa aja Pak. Suka aja, udahlah. Biarin deh raja-raja ini Pak. Atau, iya juga sih. Tapi saya juga sih kalau keluar negeri, Buat TV? bawa handphone saya. Buat TV. Lagi ya Pak? Raja Salman bawa TV tapi kelupaan handphone. Nah, itu lucu. Balik lagi ke sana. Balik lagi. Ribet lagi nanti. 1.500 sih balik lagi. Wah, handphone raja ketinggalan. Ngambil handphone. Lanjut. Wah, ini nih, Pak. Pangeran Tampan. Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz juga akan memboyong 25 pangeran saat berkunjung ke Indonesia. Nah, kabar baiknya dari 25... Oh, apaan lu? Kabar baiknya dari 25 pangeran, ada 4 pangeran yang menjadi viral karena katanya mempunyai paras yang rupawan yang bikin wanita kelepek-kelepek. Saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena kalau beliau bawa 25 pangeran, beliau itu nggak ngerti di Indonesia seperti apa. Tukang dodol cakep aja jadi berita. Beliau nggak tahu itu. Tukang cendol cantik jadi viral. Iya sih. Nggak tahu. Dia bawa 25 pangeran. 4 diantaranya viral. Kan mereka pasti lihat kan? Mereka pasti tahu kan akhirnya. Mereka pasti ada intelnya, ada apa yang baca berita-berita itu. Anda bayangkan gimana perasaan ke-21 pangeran yang lain. 4 rebutan, siapa ini? Coba, yang ke-19 gimana rasanya? Oh iya ya Pak ya? Iya kan? Nah, harusnya ya udahlah tapi siapa aja itu? Nah, kan kita jadi pengen tahu siapa aja. Coba siapa aja? Ada Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Oke, jadi Pangeran Muhammad bin Salman wih, ini ya. cakep bewokan kayak bapak, ganteng. Gantengan bapak. Bukan masalah brewokan, di sana semua brewokan. 2. Pangeran Ahmed bin
bin Salman. 3. Pangeran Abdullah bin Mutaib bin Abdul Aziz Al Saud. 4. Pangeran Fahad bin Faisal Al Saud. Oke. Yang lain? Gak masuk berita. Nah itu artinya, nah yang lain nggak masuk berita, itu artinya ini apa namanya tidak adil ya. Cari 21 yang lain. Siapa? Ya, nanti bacain satu-satu, tolong dihafalkan ya. Masya Allah. Oh ini yang mana nih? Oh ini yang terakhir. Fahad, Pangeran Fahad. Pangeran Fahad. Oke, di sini ada tapi kok nggak cakep gitu ya, Fahad? Jangan ngomong gitu Bapak, marah Arab. Jangan ngomong gitu, ini ganteng kok Pak. Enggak, di sini ada yang nggak cakep. Yang pengacara itu kan Fahad. Farhad. Ih, saya mah nggak ngomong, kamu yang ngomong barusan namanya. Astagfirullahaladzim. Saya mah nggak nyebut nama ya. Iya benar-benar. Dia nyebut nama tadi, lihat. Ah udah, datang surat. Dipancing. Kenapa kena? Iya ya. Lanjut. Udah habis beritanya Pak. Oke, Tapi terus? masih ada bahas tentang banjir lagi Pak. Banjir apa? Banjir, bentar saya baca dulu. Banjir Bogor udah ya Pak ya. Saya baca lagi ya Pak ya. Ini banjir yang Bogor. Kalau tadi kan ada berita dukanya. Kalau ini tentang banjirnya aja Pak. Tentang banjirnya? Iya. Oke. Karena ada videonya. Saya bacain berita dulu ya Pak ya. Lah, Raja Salman itu apa hubungannya dengan banjir Bogor? Ini harusnya beritanya ya Raja Salman harus mengetahui bahwa Indonesia itu kemarin-kemarin tertimpa musibah yaitu banjir. Dan raja-raja itu mungkin lagi nonton kita. Assalamualaikum. Dan kita akan memberitahu bahwa di Bogor kemarin itu telah terjadi banjir, Pak. Baik, oke. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Bogor sejak Senin 27 Februari 2017 sore membuat saluran air meluap di Kampung Sukaresmi, Kota Bogor. Hal itu menyebabkan tembok pembatas di SMA Negeri 2 Bogor ambruk sehingga luapan air masuk serta merendam lapangan dan area parkir kendaraan di sekolah tersebut. Kejadian tersebut juga mengakibatkan 2 warga sekitar bernama Anita Fauziah Fitria dan balitanya Ziah Mahera Zikra meninggal terseret arus, dan kita punya tayangan videonya. Ini artinya bahwa ini besar sekali karena tembok jebol, air masuk dengan begitu besarnya sampai bisa menyeret orang. Berarti ini luapannya bukan luapan nih, apa alurnya besar sekali. Ada videonya, coba Ada, kita Pak. lihat videonya. Silakan. Semuanya lari. Oke. Tapi saya pikir itu adalah sebuah musibah ya, karena tidak diperkirakan bahwa bendungan atau temboknya bisa jebol seperti itu. Ya mungkin ini sudah saatnya juga untuk melihat bangunan-bangunan yang mungkin bisa mengalami kejadian yang sama, karena yang pasti kita nggak ingin kejadian seperti itu terulang lagi, dan kita semua turut berduka cita atas kejadian yang menimpa atau bencana yang menimpa kota Bogor tersebut. Oke. Kita ada siapa hari ini, Cika? Karena tadi ngomongin tentang banjir, Pak, ini juga kan kemarin sempat banjir dan ada viral, yaitu tentang pasukan oranye yang menjadi viral. Oh, yang kemarin saya bicarakan itu? Iya. Yang masuk ke dalam selokan hitam itu? Iya, yang nggak pakai alat apa-apa, udah cuman badan doang terus langsung masuk itu? Oke. Dan kebetulan saya undang untuk menjadi tamu Bapak. Orangnya ada? Ada, Pak. Oke, kita undang aja kok gitu langsung. Saya di sana. Halo, Mas Dadan ya? Dadan. Nah, ini adalah yang masuk ke dalam selokan. Ya benar ya? Iya, benar. Kamu masuk ke dalam selokan. Betul. Kamu memang udah kayak begini kan? Sebelum masuk selokan juga udah gitu. Iya. Oke. Saya untuk memastikan dulu gitu, karena dia berani banget masuk ke dalam selokan tuh nggak pakai alat apapun, langsung masuk. Silakan duduk, Dadan. Iya, terima kasih.
Kemarin beritanya itu jadi viral sekali ketika Dadan ini masuk ke dalam lubang selokan. Itu lubang apa sebenarnya itu? Itu saluran. Saluran air? Iya. Saluran air, itu kotor berarti itu? Banget kotornya. Kotor? banget kotornya. Iya. Nah, kenapa kamu masuk tuh kenapa? Karena emang udah tugas. Karena udah tugas? Iya. Oke, nggak, tapi kok maksudnya gini, kok kamu gitu? Kenapa nggak yang lain, kan banyak? Enggak, kalau kemarin itu nggak saya doang, kan kita ada 5 orang ya, dari satu tim, kita bergantian sebenarnya. 5 orang tuh masuk satu-satu? Iya, bergantian. Oh ya? Iya. Oh, tapi kamu yang jadi viral? Iya. Oh iya. Rezeki. Rezeki. Yang lain ada yang datang nggak sini? Ada, Mana teman-teman. coba? Yang Itu kemarin masuk ke selokan mana? ada, mana ya? Itu satu tuh. Mana coba? Tunjuk jari. Saprudin. Mana? Sama Bani. Itu. Oke, coba dilihat dulu yang mana kemarin yang masuk juga ke dalam selokan. Oke. Kamu masuk selokan juga kemarin? Oke. Berapa? 1, 2, terus? Bapak juga masuk? Bapak masuk, yang masuk selokan berdiri coba, udah bertiga? Ketinggalan di selokan. Enggak kan? Enggak ya? 1, 2, 3, 4 orang atau 5? 5. Ada 5 waktu itu, oke, termasuk Anda ya? Masuk Anda, oke, kita kasih tepuk tangan dulu kalau gitu buat mereka semuanya. Ini menarik, karena saya bingung kemarin kok bisa tiba-tiba sampai berita masuk ke dalam selokan gitu. Dan menurut saya itu bahaya, dan itu kalau dilihat kemarin itu nggak pakai alat bantu, nggak pakai alat menyelam gitu ya, nggak ada alat bantunya, nggak pakai alat menyelamnya, dan itu kan dalam keadaan kotor, Iya. selokan kotor. Nah ketika kamu masuk ke dalam selokan itu, pertama pertanyaannya gini, rasanya apa dulu deh gitu? Kan nggak karuan. Nggak karuan ya? Iya. Nggak karuan tuh seperti jatuh cinta atau gimana? Ya, bisa seperti itu. Apa yang dirasakan? Apakah dari baunya, dari napas, dari apa? Nggak karuan tuh di sisi mana? Dari sisi baunya juga, dari sisi kondisi gotnya juga kan yang sempit, sama dari apa ya? Gelap juga sih. Gelap? Iya. Oke. Nah kamu di situ mau ngapain? Ngambil sampah yang tersumbat. Ngambil sampah tersumbat? Iya. Kamu kan nggak pakai Google kan? Iya. Nggak ada Google-nya sama sekali kan? Sebenarnya ada, cuman karena kemarin kondisi darurat, jadi ya nggak kepake. Tapi ada? Ada. Sebelumnya dari tahun-tahun kemarin juga, dari Pemprov juga kita udah disediakan alat khusus. Oh, oke. Berarti alatnya sebenarnya ada? Ada. Apa aja alatnya? Seperti itu ya, kacamata itu kan. Kacamata? Helm. Helm? Terus masker sebenarnya juga ada. Alat nafasnya buat di dalam? Kalau itu nggak ada. Oh, masker ada? Masker ya, adanya masker. Oke. Terus sepatu boot juga. Sepatu boot, pakaian? Pakaian juga. Pakaian untuk renangnya? Kalau pakaian renang belum ada. Baru pakai seperti ini doang. Oh, pakai seperti ini? Iya. Oke, berarti sebenarnya ada alat-alatnya ya? Iya. Tapi pakaian untuk nyelam nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau habis nyelam pakai ini juga? Iya. Nah, berarti nanti kerja pakai ini juga? Kalau kotor ya ganti. Oh iya ya, saya tahu kalau kotor ganti. Tapi maksudnya pakaiannya sama ya untuk Iya. masuk ke dalam air atau di luar? Oke, pakaiannya sama. Oke, baik. Saya masih mau bertanya lagi banyak sekali karena ini pertanyaan saya adalah, is this right or wrong to do this gitu ya? Benar apa tidak melakukan hal seperti ini? Nanti saya balikan pada Anda pemirsa. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kembali lagi di Hitam Putih. Kemarin saya sudah membahas aksinya Dadan ketika dia masuk ke dalam selokan tersebut ya. Saya bahas di meja saya dan agak ekstrim sebenarnya gitu. Justru itu yang menjadi timbullah sebuah pertanyaan. Ini ekstrim banget dan saya rasa bukan hanya Dadan, saya rasa kelima orang dan kelima orang yang ada di sana juga mungkin di tempat-tempat lain ada yang melakukan itu juga pasti ya. Iya, betul. Jadi memang itu sudah tugas kalian untuk melakukan itu. Tugas, kewajiban juga. Kewajiban. Iya. Dan memang ada perintah untuk melakukan itu. Ya karena emang itu kan udah tugasnya juga ya, tugas pokok kita, dan juga kita dapat izin dari pimpinan. Bukan, maksud saya apakah memang ada perintahnya atau ada anjurannya apabila selokan macet dan sebagainya Anda harus masuk ke dalam selokan tuh ada perintahnya tidak? Ada. Ada. Ya karena kita kan
cuman sebatas ini ya apa penindakan sementara. Ya, jadi sambil menunggu dinas yang terkait, jadi kita ya lebih dahulu. Tapi ada aturan itu ada gitu? Ada aturan. Ada, oke. Nanti saya mau tanya tentang itu, tapi buat Anda yang belum sempat melihat video Dadan kemarin ya, kita lihat dulu seperti apa videonya ketika dia masuk ke dalam selokan. Go, play it. Baru-baru ini, video pasukan oranye menyelam di got dengan air berwarna hitam pekat menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau yang lebih dikenal dengan nama pasukan oranye tidak menggunakan alat pengaman saat menyelam di got hitam yang sangat kotor. Setelah menjadi viral, diketahui penyelam di got hitam itu bernama Dadan. Ia merupakan petugas PPSU di Kelurahan Gondang Dia. Dadan mengaku aksi yang ia lakukan bukan karena ingin mencari sensasi. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah murni dari tanggung jawab yang harus ia emban. Dadan mengatakan aksi menyelamnya itu bukan kali pertama ia lakukan. Meski awalnya hanya bermodal nekat, pemuda 27 tahun itu akhirnya mengaku aksi terjun di got tersumbat itu menjadi hal yang biasa ia lakukan, khususnya saat banjir Jakarta menerjang. Karena aksinya itu, Dadan pun menjadi buruan awak media. Ia mendadak menjadi terkenal dan telah diwawancarai oleh banyak stasiun televisi. Apa yang Anda pelajari dari melihat video tersebut? Apa yang Anda pelajari dari melihat video tersebut? Ya udah, kok nggak belajar apa-apa. Apa yang saya pelajari satu hal. Saya pelajari bahwa semua video berita membawa narasinya nadanya sama. Ya kan? Semua tuh nadanya sama gitu, pasti. Ada seorang bernama Dadan aja sama semua. Itu orangnya kembar apa gimana sih gitu. Itu langsung berita gitu loh. Iya kan? Anda perhatikan kan? Di mana-mana pasti gitu suaranya. Dikasih musik dulu, ada orangnya, ada suaranya gitu. Tapi nggak apa-apa jadi viral kamu. Senang nggak jadi viral? Seneng juga. Senang jadi viral? Nggak takut? Takut sih. Takut kenapa? Apalagi tuh Mas Dedi. Takut ketemu saya. Nggak apa-apa, itu memang takut ketemu saya ya udahlah nggak apa-apa. Itu memang ya itu yang disebutkan oleh ibu saya selama ini ya. Takut ketemu saya. Sampai Takut sekarang. kenapa sih, Pak? Maaf ya, saya potong, Pak. Sampai sekarang ibu saya nggak mau ketemu saya. Kenapa? Karena takut ketemu saya. Kenapa? Takut. Iya, ketemu rasanya. saya. Mungkin Anda cocok dengan ibu saya. Janganlah. Kenapa takut? Takut aja sih. Serem. Oke, baik, kalau gitu kita pindahkan dia ke acara Rumah Uya ya sekarang ya, silakan. Oke. Mungkin dia bisa curhat di sana ya. Ya udah ngomongnya sendiri kalau gitu. Cika yang tanya aja. Iya, tadi saya mau nanya takut kenapa. Serem katanya. Oh, iya. Serem. Kenapa? Serem kenapa memang? Saya pengen tahu ketika orang serem tuh serem apanya? Serem aja lihat di TV, wah gagah kan, sosok gagah, ganteng juga. Cuman ada. Pak, gimana rasanya dipuji sama cowok ganteng katanya? Tapi yang muji cowok. Baik, kita lupakan ya tadi ya masalah ganteng itu ya. Saya mau balik lagi nih Dadan, saya masih penasaran. Jadi kalian tuh memang ditugaskan kalau ada banjir selokan mampet kalian masuk. Ya, Nah, diberitahu nggak bahaya-bahayanya? ya diberitahu. Apa coba? Ya dari kondisi kan. Kondisi. Dari pimpinan juga bilang kalau misalkan dari got itu kan lihat kita sebelumnya lihat kondisinya dulu. Kalau emang kondisinya membahayakan, kita jangan terlalu apa ya istilahnya. Jangan nekat lah ya. Ya jangan nekat. Oke. Kita penanganan sementara aja. Oke, penanganan sementara. Lalu? Jadi kalau untuk yang lainnya dikasih tahu kan kondisi got dalam ini seperti ini dan tempatnya kayak gini. Dan pimpinan pun nggak sembarangan ngasih izin kalau kondisinya kondisinya bahaya. Baik, saya punya dua pertanyaan tentang aksi Anda masuk dalam got. Yang pertama, apakah itu kan berarti barang-barang yang ada dalam sana itu kita nggak tahu apa ya, betul nggak? Iya. Bisa saja di situ ada paku, bisa kan? Iya, Ada silet, bisa kan? Nah, Anda nggak menggunakan baju khusus. Artinya Anda ketika masuk, ngambil dan sebagainya, bisa aja Anda terluka baret, berdarah, bisa?
bisa. Pernah? Alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah. Belum Tapi pernah? kalau baret-baret sih pernah. Baret-baret pernah? Iya. Oke. Yang kedua, Anda kan tahu bahwa di dalam selokan tersebut itu kotor. Anda tahu ya? Oke. Iya. Berarti Anda tahu bahwa ketika selokan tersebut kotor, artinya banyak sekali virus atau bakteri atau penyakit-penyakit yang bisa berada di dalam situ. Iya, Dadan tahu tentang hal itu kan? tahu. Tahu. Iya. Nah, berarti tahu resikonya ketika masuk ke sana bisa saja kamu jadi sakit malah. Iya. Dan bisa aja kalau kamu berdarah, infeksi dan sebagainya karena masuk selokan. Iya. Tahu. Tahu. Nah, apakah itu juga diberitahu, maksudnya oleh atasan atau oleh petugasan bahwa ini bisa bahaya, ini ada bisa sakit, bisa apa? Dia dikasih tahu. Dan sebelumnya juga kalau saya tugas seperti gitu, sebelumnya saya sempat minum vitamin dulu. Nah, udah minum vitamin juga dari kelurahan juga kita dapat udah 3 kali pernah suntik tetanus juga untuk pencegahan. Berarti disuntik tetanus juga? Iya. Oke. Apakah setelah keluar dari selokan tersebut ada dokter yang melihat kondisi Anda? Keesokan harinya saya langsung ke puskesmas. Karena Cuman pencegahan, dicek, iya, pencegahan doang. Nah, itu Anda ke puskesmas itu menjadi sebuah rutinitas atau keinginan Anda sendiri untuk ke puskesmas? Keinginan sendiri. Bukan aturan dari Bukan. tempat kerja? Bukan. Bukan, oke. Karena Anda takut, Iya, takut. sakit? Betul. Oke. Artinya Anda tahu bahwa walaupun itu hanya selokan sekecil itu, Anda tahu bahwa itu bisa membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa. Iya. Kenapa dilakukan? Saya Iya. nggak mau dibilang karena tugas. Enggak. Karena naluri juga sih. Masa ada orang lalu lihat Iya, belum maksudnya masuk? begini kan, sebagai petugas kebersihan. Ah. Pertama kan saya dalam hati juga apa yang namanya lupa lagi. Dedi. Iya. Namanya siapa ini? Iya. Oh, namanya tadi. Jadi karena kondisi juga kan, kondisi genangan juga, karena saya pengen ngerubah dari titel banjirnya itu kan, atau genangan di Jakarta. Jadi gimana ya perasaannya? Pengen lihat bersih aja deh kalau di Jakarta, untuk Jakarta. Jadi Anda merasa punya tanggung jawab. Iya, tanggung Dan jawab. itu menjadi naluri. Betul. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya, menurut Anda ya, ketika banjir ini kan semua orang saling menyalahkan. Ya. Pemerintah disalahkan pasti. Iya. Gubernur disalahkan pasti. Betul. Mau siapapun gubernurnya pasti Iya, disalahkan, iya. gitu ya. Nah, terus keadaan cuaca disalahkan, gitu ya. Betul. Nah, kalau saya tanya sama Dadan, orang yang benar-benar membersihkan, benar-benar terjun masuk ngambilin lalu membuat lancar dan sebagainya, Anda kan masuk terjun. Menurut Dadan, siapa sih yang salah pertama kali? Kalau menurut saya pribadi ya, salahnya sih dari orang-orangnya juga, dari masyarakatnya juga. Kan banyak yang seperhatiin masih ada yang buang sampah sembarangan. Jadi nggak terlalu memikirkan kebersihan lingkungan juga. Sekarang kan dia buang sampah, akibatnya buat mampet, ya kan, salah misalnya nyampe banjir juga. Jadi masyarakat kebanyakan ada yang nyalahin cuaca juga, ada yang nyalahin dari pihak pemerintahan juga, dari petugasnya juga. Padahal kan yang penting kesadaran diri sendiri aja sih. Oke. Nah, Anda sudah berapa tahun bertugas seperti ini? Dari tahun 2015, dari pertama kali PPSU ada sampai sekarang. Oke. Apakah menurut Anda dengan keadaan sekarang lebih baik dibandingkan dulu? Lebih baik dari yang dulu. Lebih baik dari yang Iya. dulu? Karena apanya? Karena pertama dari gaji juga, dari tunjangannya juga. Kita seperti gaji kita dapat 3.355.000. Kita dapat BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kita juga naik Transjakarta bisa gratis. Oh, gratis, naik Iya. Transjakarta gratis? Iya, gratis. Kita dapat daging murah juga, Maksud dapat apa? daging murah. Daging murah? Iya. Oke. Tambah untuk yang belum menikah kita bisa dapat rusun juga. Dapat rusun? Iya. Dapat tuh gratis? Iya, gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Oh ya? Iya. Anda? Udah nikah? Belum. Dapat rusun? Belum ambil sih. Belum belum ambil. Oke, belum. Tapi bisa seperti itu? Iya. Oke, baik. Oke. Saya ingin tahu soalnya keadaannya seperti apa sekarang itu ya, dan kenapa, maksudnya siapa yang salah banjir seperti itu. Iya. Mas Dadan, Iya. kan beritanya jadi viral nih. Banyak diundang stasiun televisi katanya ya. Iya, betul. Cie, udah jadi artis ya? Belum. Oh, belum. Tapi udah banyak yang minta foto belum? Banyak sih. Cie. Songong ya.
Gimana terjadi perubahan secara pribadi gitu? Tiba-tiba ketemu orang. Iya sih, sempet juga. Gimana ceritanya? Di kereta. Gimana ceritanya? Jadi ada ibu-ibu, saya juga kaget datang-datang. Mas, yang kemarin di acara TV ini ya? Asal saya bukan, tuh adik saya bercandain. Langsung sempet nyium pipi juga sih. Sama ibu-ibu itu? Iya. Udah tua doang sih. Oh, lu ngarep yang Anda nawar. Enggak, kalau masih muda kan kesannya jadi Oh iya. saya lebih ganteng gitu. Oh iya, betul. Jangan-jangan itu ibu saya kemarin ya? Elah. Mudah-mudahan bukan ya. Oke. Tapi menurut saya kalau ini benar-benar ibu-ibu dan dia cium pipi, menurut saya ini bagus ya. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu ini ngelihat dia di TV dan bukan karena ibu-ibunya gatel ya. Ya nggak tahu juga sih, tapi bukan lah pasti, bukan karena ibu-ibunya gatel, tapi karena dia melihat perjuangan orang melawan banjir, masuk ke selokan tanpa alat, tanpa semuanya, dan saya rasa itu sebagai rasa terima kasih kali ya dari seorang ibu-ibu terhadap seorang petugas untuk menangani banjir tersebut. Malu juga sih. Tapi nggak apa-apa. Mau saya cium pipinya? Jangan. Ya, oke baik. Kalau gitu kita potong dulu acaranya, di mana-mana tetap di hitam putih. There are two things when you choose decisions. Ada dua cara untuk memilih sebuah keputusan dalam hidup. Mau itu dalam pekerjaan, mau itu dalam tindakan, mau itu dalam apapun. There are two things or two ways for you to choose decisions. Yang pertama adalah mengikuti lingkungan Anda. Mengikuti kebanyakan orang yang ada di sekitar Anda. Mengikuti bisikan-bisikan yang ada di sekitar Anda. Atau yang kedua adalah mengikuti diri sendiri. Kalau kita mengikuti yang pertama, artinya kita aman. Kenapa kita aman? Karena kita seperti mereka, orang kebiasaan dan orang kebanyakan. Dan menjadi satu dari orang kebanyakan, itu aman. Aman pasti. But, there is only that fish going with the flow. Tapi hanya ikan mati biasanya ikut arus. Karena ikan hidup biasanya akan berjuang untuk keluar dari arus air. Jadi pertanyaannya adalah, manakah Anda? Biasanya orang-orang yang mengikuti kemauan orang lain atau kemauan kebanyakan orang lain, kita anggapnya dengan orang-orang normal. Dengan orang-orang normal. Makanya kalau tidak ada orang yang benci sama Anda, artinya Anda belum melakukan apapun dalam hidup Anda. Kalau buat yang benci sama saya tidak pernah personal menyakiti Anda, saya cuma nggak suka sama semua orang ya. Jadi normal buat saya. The question is, how normal are we? Saya ingin tanya pada Anda, saya ingin Anda jawab, di situ ada pilihan gandanya, ya, dan Anda jawab, saya ingin Anda jawab bukan karena kebanyakan orang lain, tapi saya ingin Anda jawab menurut Anda. Ya. Jadi Anda tidak perlu merasa, wah kalau saya jawab menurut kepercayaan saya jadi tidak normal. No, it make you special maybe. Or maybe if you want to follow what you think people will answer, then it's up to you. Tapi kita mau lihat apa jawaban Anda. Ada 100 orang di sini yang memegang alat dan kita akan bertanya pada Anda. 1, dengarkan saya baik-baik. Waktu Anda 30 detik nanti untuk menjawab setelah saya selesai dan memerintahkan Anda untuk memilih jawaban. Jika Anda yang ada di studio ini, jika Anda adalah anggota PPSU, ya, anggota kebersihan ini, dan Anda harus masuk ke dalam got, membantu menyelam ke dalam got. Oke. Anda masuk membantu menyelam ke dalam got. Pertanyaan saya, apakah A, Anda ketika melihat Dadan tadi ya, Anda melihat Dadan ya, ketika Anda melihat Dadan masuk dalam got, apakah A, Anda akan membantu Dadan masuk ke dalam got juga, ikut menyelam ke dalam got, atau B, Anda bantu lewat doa? A, bantu menyelam juga, atau B, Anda bantu lewat doa. 30 detik dari sekarang. Apakah Anda akan masuk ke dalam got, membersihkan kotoran yang ada di dalam got supaya banjir tersebut cepat hilang? Atau mungkin Anda akan bantu Dadan lewat doa saja, sambil difoto-foto mungkin.
Siapa tahu foto Anda menjadi viral. Siapa tahu video Anda menjadi viral. Kan bisa tuh ya, bantu. Lo lewat foto pun bisa bantu, membuat kesadaran bagi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Satu, dan waktu Anda habis. Oke, kita akan lihat dari 100 orang yang ada di sini. Apakah A, Anda membantu Dadan ikut menyelam, atau B, Anda bantu lewat doa? Dan ternyata jawabannya adalah 70% membantu menyelam. Oke. Seperti di sekolah ya, diajarkan untuk menjawab yang menurut orang benar gitu ya. Kalau B, bantu lewat doa. Saya suka nih yang jawaban B nih, karena pasti agamanya tinggi ya nilainya ya. Karena begitu percayanya, karena mereka begitu percayanya doa itu bisa membantu orang-orang itu gitu ya. Pasti pelajaran agamanya tinggi nih orang. Oke. Tercepat orang yang menjawab paling cepat pada saat itu, pada saat Anda menjawab adalah orang dengan alat nomor 28. Saya ingin tahu siapa yang punya angka nomor 28. Siapa yang punya angka nomor 28? Tunjuk jari. Jangan. Oke, ada di sana. Tunjuk jari. Boleh saya tahu jawaban Anda apa? Ada mikrofonnya? Ya. 28. Apa jawaban Anda? Ikut membantu? Masuk ke dalam got. Oke. Nama siapa? Rizka Nidia. Sumpah berani? Kalau sampai satu saat ada kejadian seperti itu dan Anda ada di jalan, dilihat satu Indonesia nih ya. Yang pasti Anda nggak akan melepas bajunya karena Anda wanita, Anda juga berkerudung, pasti Anda langsung masuk ke got. Dan itu kalau saya jadi anggota PPSU. Oh, kalau jadi anggota PPS. Kalau membantu gimana? Kalau bantu ya. Kalau lihat ada Dadan masuk, apakah Anda punya niat bantu atau bantu doa ada? Ya kalau misalnya orangnya memang membutuhkan bantuan, saya bakal membantu. Oh, kalau butuh bantuan bantu. Oke, baik. Kenapa? Kenapa kalau misalnya tadi kan karena anggota PPSU emang udah kewajibannya kan. Kewajibannya membantu orang yang lagi tadi keadaan seperti itu. Oke. Oke, baik. Saya doakan bahwa kata-kata Anda benar. Ini benar. Ini kata-kata Anda benar, Anda mulia ya, dan saya doakan Anda jadi anggota PPSU satu saat nanti. Jadi kita bisa lihat anggota PPSU perempuan nyelam ya. Wah, kita lihat. Tenang, gaji 4 kali lipat pasti. Ntar saya ngomong sama orangnya. Terima kasih ya. Oke. Baik. Saya mau satu lagi dong, tolong. Nomor 14 ada? 14? 14? Ah, itu dia, 14. Tolong kasih mikrofonnya, ada di situ. Ya, 14. Namanya siapa? Namanya siapa? Bagas, oke Bagas. Pertanyaan pertama, pelajaran agama di sekolah dapat berapa? Ya, Bagus? lumayan lah. Lumayan, oke. Karena Anda menjawab bantu lewat doa, betul? Benar. Ya, oke. Kenapa? Itu yang cewek tadi bantu masuk nyelam. Kenapa yang tampang kayak lu bantunya lewat doa? Ya, kan sebagai muslim kan emang satu-satunya senjata kalau emang usahanya nggak ada ya doa. Oh. Maaf. Kalau saya rasa jawaban Anda agak nggak masuk ya. Sebagai orang muslim, bantu lewat doa. Sebagai semua orang beragama, bantu lewat doa. Tapi apakah Anda juga akan menyelam? Kalau memang tenaga saya dibutuhkan, pasti saya akan membantu. Oh, oke. Oke. Kalau Anda jadi anggota PPSU nyelam? Pasti. Oke, baik. Oke. Saya percaya pada Anda. Saya melihat tampang Anda dan saya langsung percaya. Entah kenapa dengan tampang Anda, tapi saya percaya. Terima kasih. Baik, yang kedua. Menurut Anda, banjir yang terjadi itu adalah salahnya siapa? Oke? A, salah dari pemerintah, atau B, salah saya sendiri.
30 detik dari sekarang. Banjir, salahnya siapa? Salah pemerintah kah? Atau salah saya sendiri? Kalau Anda menganggap pemerintah yang salah, silakan. Mungkin pembangunan kita belum merata, mungkin banyak penebangan pohon yang dilakukan, terserah. Tapi kalau Anda menganggap bahwa Anda yang salah juga boleh, karena dua-duanya tidak ada benar, tidak ada yang salah sebenarnya. Jadi waktunya sekarang Anda untuk memilih, menurut Anda siapakah yang salah? Apakah salah Anda atau salahnya pemerintah? Saya berani bertaruh, pasti sekitar 80% memilih salah saya sendiri. Karena itu adalah jawaban yang paling aman. Karena Anda sedang rame-rame. Kalau Anda sedang sendirian, Anda nyalahin orang lain. Kita lihat, silakan. 88%. Baik. Salah saya sendiri. Kalau saya tanya pada Anda, kenapa Anda merasa salah sendiri? Anda pasti akan bilang, ya karena saya merasa bahwa saya belum sempurna menjadi manusia, masih suka buang-buang sampah sembarangan, masih nggak peduli dengan lingkungan, masih bla 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 ya. Kalau gitu saya tanya pada yang menyalahkan pemerintah. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 9 orang loh yang nyalahin pemerintah di sini. Menarik sekali oh 9 orang ini. Bisa dipanggil satu-satu? Saya punya nomor 971 37 82 26 98 44 18 26 siapa? 26. Mana 26? Mana? Ada? Ada? Oh ada ya. Paling tolong dikasih mikrofon ya. Jawabannya pasti adalah salah pencet. Namanya siapa? Putih. Kenapa salah pemerintah? Karena kalau misalkan saya nyalain diri saya sendiri, kayaknya saya sendiri ngerasa karena saya jarang buang sampah sembarangan, dan setiap ada sampah yang tergeletak sembarangan gitu, saya suka dengan inisiatif buang sendiri gitu ke tempatnya. Dan menurut saya nggak semuanya salah masyarakat sih, atau salah kita sendiri, karena menurut saya pemerintah juga kurang membenahi banjir itu sendiri. Oke, maaf, Anda mengatakan bahwa saya jarang membuang sampah sembarangan, betul? Iya. Artinya pernah ya? Pernah, tapi bener-bener kalau kepepet banget. Oh. Tapi boleh kasih saya satu contoh kepepetnya tuh pada saat apa? Pada saat apa nih kepepet? Contoh. Kadang-kadang paling kalau misalkan buang sampah sembarangan sih paling sampah-sampah kecil aja sih, kayak bungkus sedotan gitu. Oh, bungkus sedotan kertas tapi itu. kadang-kadang juga sering saya kantongin, terus kalau misalkan nemu tong sampah baru dibuang. Oh, Anda kantongin. Oh, kepepet tuh maksudnya kenapa? Nggak ada tong sampah atau kenapa? Hilaf. Nah, saya kasih tahu Anda satu hal ya. Saya yakin Anda mengatakan jujur, dan mudah-mudahan semua orang Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti Anda, ya kan? Karena kalau orang Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti Anda, saya rasa banjir bisa teratasi juga ya. Jadi kita nggak perlu nyalain diri kita, nggak perlu nyalainkan pemerintah, tapi semuanya bisa diatasi. Saya mudah-mudahan semua orang Indonesia bisa seperti Anda, luar biasa, Anda bisa jadi contoh. Cuman, boleh saya tahu nggak, kapan Anda membuang bungkus sedotan? Lupa. Nah, itulah pada saat banjir terjadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga sekarang. Menurut Anda, yang dilakukan oleh pasukan Oranye atau pasukan Orange turun ke got adalah merupakan A, hal yang perlu dicontoh, atau B, berlebihan dan tidak higienis. Karena pasti banyak virus, banyak bakteri, banyak penyakit, dan bahaya buat diri sendiri. Jadi apakah itu perlu dicontoh atau berlebihan? Silakan jawab. Apakah itu perlu dicontoh, turun membersihkan got seperti itu, atau hal tersebut berlebihan dan sangat tidak higienis? Karena tadi kita sudah bicara dan memang menurut dia juga bahaya ya. Harus ke dokter, harus minum vitamin ya, harus resikonya tinggi, harus hati-hati.
Jadi banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada saat Anda melakukan hal tersebut. 3, 2, 1, off. Oke. Kita lihat hasilnya. Apakah patut dicontoh? Patut dicontoh 83%. Kenapa patut dicontoh? Karena itu adalah tindakan yang luar biasa, terpuji, dan menjadi viral salah satunya. Tapi di sini ada 17%. 17% yang menjawab berlebihan. Boleh saya bicara dengan orang dengan angka 60. 60. Ini lucu nih kalau yang bilang berlebihan tapi anggota PPSU yang mencet tadi dulu. Ternyata saya menyesal sebenarnya saya masuk ke sana itu, saya menyesal. 60. Oke. Ada di mana? Oh, oke, ada di atas. Ini satu geng sama yang tadi kayaknya ya. Jawabannya agak-agak sama. Menurut Anda berlebihan dan tidak higienis ya? Iya. Kenapa? Karena sebenarnya sih kalau dibilang berlebihan itu nggak bener juga. Cuman ya secara yang kita lihat juga itu kan tempatnya kotor dan saya juga orangnya emang nggak terlalu suka sama tempat-tempat yang kotor gitu. Oh, kalau mereka suka kok tempat kotor. Jadi sebenarnya mungkin ada cara lain tanpa harus nyelam, kayak misalnya airnya dipindahkan ke tempat lain baru dibersihkan kayak gitu. Mungkin bisa dengan cara itu. Tapi kalau sebenarnya sih kalau untuk kata berlebihan sendiri saya kurang setuju juga. Jadi Anda setujunya bahwa itu tidak higienisnya. tidak higienis. Oke. Iya. Kalau Anda apakah Anda kalau menjadi anggota PPSU akan menyelam ke sana? Tidak. Tidak. Iya. Karena ya itu tadi saya nggak terlalu suka tempat-tempat kayak gitu dan mungkin kalaupun memang kalau tadi saya jawab nomor 1 itu yang B karena yang hanya bantu lewat doa, soalnya kita bisa misalnya bagi-bagi tugas kayak misalnya Bapak Dadan itu menyelam, kita bisa bantu kan di atas dengan ngangkatin kotorannya juga dan segala macamnya. Oke, dan jawaban Anda dari tadi artinya bertentangan dengan mayoritas yang ada. Iya. Ya? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa mereka semua memilih itu? Karena saya jujur sih maksudnya No. Menurut Anda kenapa mereka semua memilih jawaban yang hampir sama? Kenapa yang beda dikit? Itu jawaban yang positif. Karena itu jawaban yang positif. Iya. Tapi yang positif belum tentu Baik. belum tentu baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Saya suka dengan jawabannya, terima kasih. Dan mungkin ada benarnya juga ya, karena memang biar bagaimanapun itu berbahaya dan tidak higienis. Dan mudah-mudahan ini semua bisa dikembangkan menjadi satu gitu. Bisa dikembangkan jadi satu. Artinya mungkin mereka tetap menyelam, tapi mungkin diperhatikan lagi kesehatannya, keselamatannya, mungkin alat-alatnya lebih dipercanggih lagi, kenapa enggak ya? Mungkin ada pasukan khusus untuk nyelamnya, ada pakaian khusus untuk nyelamnya, dan sebagainya. Jadi akhirnya is a win-win solution. Mereka tetap menyelam, tapi dijamin keamanannya dan kesehatannya. Maybe one day it will happen. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Atas aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh pasukan Orange ini, ada satu berita duka cita juga bahwa itu pada saat yang kapan ya? Pas barengan yang meninggal itu? Sebelum saya. Sebelum Anda ya? Iya. Jadi ada seorang anggota dari pasukan Orange itu, namanya Dennis. Betul. Namanya Dennis meninggal dunia pada saat menjalankan tugasnya di banjir Jakarta kemarin. Terbawa arus. Dan kita sangat berbela sungkawa terhadap hal itu karena yang dilakukan adalah hal yang terpuji, tapi mengakibatkan hal seperti itu. Kita pergi ke rumah istri dari Dennis untuk menanyakan beberapa hal tentang suaminya. Dan ini adalah video yang bisa kita kumpulkan. Silakan. Percaya nggak percaya sih, tapi kan waktu itu saya juga trauma aja, saya nggak tahu apa yang saya harus berbuat itu. Saya ada firasat waktu itu, saya udah punya firasat. Firasatnya ada kayak rasa takut gitu, tapi saya nggak tahu itu takutnya itu seperti apa. Dia cium kening saya itu 2 kali. Saya merasa sedih karena selama ini ya saya
bangga-banggain, udah nggak ada lagi. Sekarang saya harus jalani hidup sendirian sebagai seorang istri sedih. Mungkin air mata saya sudah habis, tapi semangat saya tidak bakalan habis untuk kedua anak-anak saya. Kalau anak saya nanya soal papanya, saya cuma air mata aja yang keluar. Saya mau jawab apa? Saya cuma ngelus-ngelus, sabar ya Dek, sabar. Lali mau bilang apa sama papa? Bilang papa pulang. Papa pulang katanya. Saya pengen peluk dia, Pak. Saya pengen peluk dan saya mau berkata bahwa Bapak Rali itu luar biasa. Saya bangga menjadi bagian dari hidup kamu. Untuk tim pasukan oranye, saya sebagai istri dari almarhum Denis Ninometa, saya berpesan bahwa berhati-hatilah dalam pekerjaan, biar kita bisa bersatu bersama keluarga, bisa dapat istri anak dalam keadaan baik. Itu yang saya pesan. Kerja tapi ingat, masih ada yang menunggu kalian di rumah. Baik. Kami tidak bisa berbuat banyak, yang pasti itu adalah sebuah musibah. Tapi untuk Anda Ibu yang mungkin menonton acara Hitam Putih, suami Anda meninggal sebagai seorang pahlawan. Dan itu yang akan diingat oleh kita semua. Terima kasih buat jasa-jasa yang sudah diberikan. Denis, ada yang mau disampaikan mungkin buat masyarakat, buat pemerintah kita? Dadan. Oh iya, ya. Dadan. Denis sudah di sono. Denisnya sudah meninggal. Iya. Ada? Apa? Ada yang mau disampaikan? Ada sih. Untuk sedih juga sih. Untuk keluarga Denis juga ya. Saya perwakilan dari Kelurahan Gondang dia khususnya untuk dari PPSU se-DKI Jakarta turut berduka cita. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kalau untuk buat pemerintah, pesan saya terima kasih atas apa yang diberikan pemerintah ke kami dari segi gaji juga dari segi yang lainnya. Kita jaga kebersihan juga untuk DKI Jakarta. Sama-sama kita bangun Jakarta menjadi Jakarta yang lebih bersih, lebih baik dan lebih nyaman lagi. Oke, baik. Terima kasih Dadan. Mudah-mudahan kisah kita hari ini bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih besar lagi tentang apa yang terjadi di Jakarta, terutama tentang banjir. You know what? Saya punya cerita satu hal. Kalau Anda pernah nonton film, ada film kalau nggak salah judulnya The Beginning. Kalau nggak salah ya, itu ceritanya adalah satu saat manusia-manusia itu mulai saling membunuh. Dicari tahu kenapa, tidak ketahuan kenapa, dan tiba-tiba setelah diteliti itu karena kalau nggak salah kalau saya nggak salah itu karena sebuah virus yang dilempar oleh pohon-pohon di tanah di jalanan terbawa oleh angin dan menyebabkan manusia untuk saling membunuh. Dan setelah diselidiki ternyata hal itu keluar seperti itu aja virusnya dari pohon-pohon tersebut untuk mengurangi populasi manusia. It's a fiction, itu ada cerita fiksi. Tapi cerita ini membawa saya pada satu hal. Saya tinggal di rumah saya dulu. Kalau saya bicara tentang 10 tahun yang lalu, saya tinggal di depan rumah saya itu kalau saya jalan keluar, itu saya masih bisa lihat antara mata saya melihat sampai ujung sana itu saya masih bisa melihat pohon. Setelah 10 tahun belakangan, saya tidak bisa lihat pohon. Saya lihat mall. Dan saya lihat rumah-rumah yang lain. Saya lihat supermarket mini. Saya melihat hal itu. Jadi pohon terdekat dari rumah saya jauh sekarang. And you know what? Sekarang jadi banjir. Walaupun hanya sedikit, tapi sekarang jadi banjir. Kenapa waktu itu tidak? Karena waktu itu tidak memungkinkan untuk banjir. Karena waktu itu air yang turun terserap oleh serapan tanah. And now not.
Yang sekarang yang saya lihat hanya bangunan. Dan bangunan tersebut yang namanya semen itu tidak menyerap air. Tanaman, tanah, pohon, yes. So, let's forget about it. Mungkin kita cari bagaimana menangani yang lebih baik lagi. Tapi I believe something. Out there, there's a lot of tree. A lot of tree. And those tree every day giving us a free oxygen for us to breathe, for us to live. And what did we do? We cut them all. So I think we all need an apology to the earth. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.